Against the Gods Bab 2130, Kaisar Yuan, Bagian 2. Saudara Yuan, tidak perlu terlalu terkejut atau khawatir tentang kultivasi alam kepunahan ilahi tingkat 6 milik Dewi Malam Abadi. Kemungkinan besar itu adalah cangkang kosong yang busuk, kata Meng Jianxi lembut, sambil menghampiri Yun Ce. Yun Ce melirik ke samping, kenapa kamu berkata begitu? Meng Jianxi berkata dengan serius, saya baru saja memfokuskan pikiran dan mengintegrasikan beberapa informasi tentang kerajaan ilahi malam abadi dalam beberapa tahun terakhir, dan menemukan bahwa mereka telah mencari dan bertukar kristal jurang yang ganas, yang memiliki energi yang sangat besar tetapi sangat sulit dikendalikan. Karena energi yang terkandung di dalam kristal jurang ini terlalu sulit untuk dimanfaatkan, jadi kristal-kristal ini hampir mustahil digunakan untuk membantu kultivasi. Sebagian besar kristal jurang ini digunakan sebagai energi untuk menempa atau untuk formasi mendalam. Sebelumnya, aku agak bingung dengan tindakan kerajaan ilahi malam abadi, tapi aku tidak terlalu memperhatikannya. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, tatapannya menuju ke arah kerajaan ilahi malam abadi dan melanjutkan, Yang Mulia Dewa Wuming adalah wanita yang sangat gila. Ayah Dewa pernah berkata bahwa yang ia cari dengan menjadi Yang Mulia Dewa bukanlah untuk memimpin kerajaan ilahi malam abadi, melainkan untuk menimbulkan kebencian pada semua orang di dunia. Untuk itu, ia tak akan berhenti, tanpa ampun. Jadi, Yun Ce hampir mengerti apa yang akan dikatakannya. Maksudmu? Mencabut bibit untuk membantu mereka tumbuh, kata Meng Jianxi dengan mata yang sedikit menyipit, dan nadanya dipenuhi sarkasme. Istana Xuanji mencatat bahwa ketika Shen Wuyanye pertama kali menjadi Yang Mulia Dewa, untuk segera meningkatkan kultivasi para wanita di klannya, ia pernah menggunakan kekuatan ilahi untuk menciptakan formasi mendalam untuk kultivasi yang dapat merangsang urat nadi mendalam, sehingga secara paksa meningkatkan kultivasi mereka dalam waktu singkat. Namun, formasi mendalam ini begitu ganas dan berbahaya sehingga bisa disebut sangat kejam. Formasi ini melanggar hukum jalan mendalam, dan bahkan merusak jalan surgawi. Meskipun dapat meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat dalam jangka pendek, formasi ini juga akan menyebabkan kerusakan permanen pada pembuluh darah seseorang, sehingga membahayakan umur dan masa depan mereka. Oleh karena itu, formasi mendalam ini kemudian ditinggalkan dan dilarang oleh Yang Mulia Dewa Wuming. Menurut catatan, dasar formasi dari formasi mendalam ini membutuhkan berbagai kristal jurang yang ganas ini. Saya mengerti, kata Yun Ce sambil mengangguk pelan mengikuti kata-katanya. Untuk secara terang-terangan menekan anak-anak dewa dari kerajaan lain, Yang Mulia Dewa Wuming tidak akan ragu untuk mengaktifkan kembali formasi mendalam ini, yang secara paksa meningkatkan kultivasi Shen Wuyi ke tingkat yang begitu menakjubkan. Ini memang sangat mungkin. Bagi kerajaan dewa lainnya, anak-anak dewa dan putri-putri dewa sangat berharga, bahkan takut akan kecelakaan sekecil apapun pada mereka. Namun bagi Yang Mulia Dewa Wuming, jika itu berarti melampaui anak-anak dewa dan menginjak-injak martabat semua manusia dari kerajaan dewa lainnya, ia pasti akan melakukannya. Yun Ce mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tenang, tanpa sedikit pun rasa khawatir di hatinya. Kemungkinan besar memang begitu. Meng Jianxi mengangguk pelan. Kecuali jika informasi awal tentang Shen Wuyi sepenuhnya salah, kalau tidak, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Untuk beranjak dari puncak alam master ilahi ke alam kepunahan ilahi tingkat 6 hanya dalam waktu 20 tahun, belum lagi era ini, sepanjang seluruh sejarah 6 kerajaan dewa, prestasi seperti itu belum pernah terjadi. Yun Ce mengangguk setuju, memang, kalau tidak, itu akan bertentangan dengan logika. Logika, tapi King Yueku, dia, seperti para dewa pencipta dan kaisar iblis, diciptakan secara pribadi oleh dewa leluhur. Dia lahir dari kekuatan ketiadaan yang paling primordial dan paling fundamental. Hatinya bagaikan kaca yang mengkilap, dan esensinya yang mendalam begitu indah. Dia tidak pernah berada dalam ranah pengetahuan duniawi. Pada saat ini, seberkas angin sepoi-sepoi bertiup, seketika memadamkan semua keributan. Dunia tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Yun Ce sekali lagi mendengar suara detak jantungnya sendiri, tetapi kali ini sangat stabil dan damai. Sensasi yang tidak terlukiskan diam-diam menyelimuti persepsi spiritualnya, ringan dan halus, tampak hadir namun tak terlihat, seperti riak lembut musim semi yang jernih atau kabut tipis fajar. Namun, hal itu membuat semua orang langsung terdiam, gerakan mereka tanpa sadar menjadi hormat dan hati-hati, dan semua pikiran yang gelisah menjadi tenang. Seolah-olah setiap suara, gerakan, atau pikiran yang tidak biasa pada saat ini akan menjadi rasa tidak hormat dan penghujatan yang tak termaafkan. Tatapan semua orang, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, beralih ke arah yang sama. Awan murni terkelupas lapis demi lapis, dan sosok putih perlahan mendekat. Tiba-tiba, tatapan Yun Ce menjadi linglung, seolah-olah kesadarannya melayang sejenak. Ketika tatapannya jernih, sosok itu sepenuhnya tercermin dalam pandangannya. Pupil matanya sedikit mengerut, pandangannya terpaku lama. Semua para dewa dan Raja Naga berdiri tegak. Bahkan Yang Mulia Dewa Wuming, yang duduk di tandunya, berdiri dengan hormat, lalu memimpin para praktisi mendalam dari kerajaan dewanya untuk membungkuk dengan rapi dan penuh hormat. Salam, Kaisar Yuan.
3 kata yang sangat singkat, satu bungkukan sederhana. Tidak ada upacara penyambutan yang megah, tidak ada ritual membungkuk yang rumit, tidak ada pernyataan yang menggetarkan langit, atau cahaya ilahi yang menyinari dunia. Inilah etiket untuk audiensi dengan kaisar tertinggi abis. Satu bungkukan saja sudah cukup. Bahkan di tanah abis yang paling tandus sekalipun, raja-raja dari bangsa-bangsa terlemah sekalipun akan memiliki kemegahan yang jauh lebih besar dari ini. Kaisar Yuan, penguasa tertinggi dunia abis, dan terlebih lagi, pendiri abis, adalah eksistensi tertinggi yang dihormati oleh semua makhluk abis selama beberapa generasi. Bagi makhluk-makhluk abis, keberadaannya bagaikan cahaya surgawi yang menyelimuti cakrawala, melambangkan kekuatan, status, otoritas, dan keagungan tertinggi. Namun, hanya mereka yang pernah bertemu langsung dengan Kaisar Yuan yang tahu bahwa ia tidak pernah membutuhkan ritual yang rumit, juga tidak memiliki keagungan kekaisaran. Tidak ada ksatria abis atau pengawal ilahi tanah suci yang berbaris untuk membuka jalan, juga tidak ada pengumuman apapun. Kaisar Yuan hanya muncul langsung di hadapan semua orang. Kaisar Yuan di hadapan Yun Ce mengenakan jubah panjang putih polos, tak ternoda setitik pun debu, seputih salju, putih mulus tanpa hiasan apapun. Selempang yang diikatkan di pinggangnya juga putih bersih tanpa jejak warna. Lengan bajunya yang lebar tergerai alami bagai awan yang mengalir, begitu murni dan sederhana sehingga sulit dipercaya bahwa ini adalah pakaian seorang kaisar. Gumpalan awan asap tipis mendekat tanpa rasa takut, berlama-lama dengan rakus di hadapan pria itu, lalu dengan enggan berlalu, menampakkan wajah tampan dan anggun yang terpahat dari batu giok halus berkilau. Wajahnya terpahat dengan kehalusan dan keanggunan yang bahkan tak terbayangkan oleh wanita. Alisnya bagaikan pegunungan jauh yang dilukis dengan tinta, dan bulu matanya yang panjang membentuk bayangan tipis di bawah matanya, namun tak sedikit pun mencerminkan keagungan kekaisaran. Itu dia. Memang, itu dia. Ini adalah pertemuan tatap muka pertama Yun Ce dengan Kaisar Yuan, namun bukan pertama kalinya ia melihatnya. Jauh sebelum ini, Dewa Jahat Nisuan telah memberitahunya tentang identitas Kaisar Yuan melalui fragmen ingatan, dan telah memberinya kepercayaan yang tak terucapkan. Sekarang, sosok di hadapannya benar-benar menghancurkan kemungkinan lain yang sudah lemah. Nama itu, yang juga merupakan nama Kaisar Yuan di hadapannya, melonjak dengan kacau di lautan jiwa Yun Ce. Putra pemimpin dari 4 dewa penciptaan, putra Kaisar Ilahi Penghukum Surga Moe, putra mahkota penghukum surga dari ras dewa kuno, yang menurut catatan, secara pribadi dikuburkan oleh Moe di jurang ketiadaan, dan seharusnya sudah lama binasa dalam ketiadaan, Mosu. Penampilannya hampir identik dengan yang ada dalam ingatan Nisuan. Bahkan setelah jutaan tahun, bahkan jika itu hanya fragmen ingatan yang samar, dia tetap begitu jelas dan berbeda dengan jiwa Nisuan yang masih ada. Karena nama ini, sosok ini, membawa penyesalan dan rasa malu yang tak bisa dilepaskan Nisuan bahkan dalam kematian. Namun, di balik penampilannya, ia telah berubah total. Matanya sebening kolam murni yang memantulkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan begitu lembut sehingga tampak mampu menampung kolam yang penuh dengan cahaya bintang. Namun, tidak ada jejak kebingungan, kerinduan, atau riak-riak yang hidup seperti sebelumnya. Samar-samar, kabut tipis tampak menyelimuti pupil matanya, seolah mengisolasi sesuatu. Apakah itu emosi, niat, atau segalanya? Dia adalah Mosu, putra mahkota penghukum surga. Tidak seorang pun di alam dewa yang luas tahu bahwa di zaman kuno, di era sebelum perang para dewa dan iblis meletus, dia tidak binasa setelah dikuburkan secara pribadi oleh ayahnya di jurang ketiadaan. Sebaliknya, dia bertahan hidup di abis dan mendirikan era abis. Ini mengarah ke dunia abis saat ini, dan 6 kerajaan dewa saat ini. Dan untuk dunia kehidupan, dia menciptakan bahaya yang mengerikan dan tak tertandingi ini. Tidak perlu formalitas, semuanya. Ia berbicara lirih, suaranya bagai hangatnya mentari membelai salju, begitu lembut dan hangat hingga napas orang-orang tanpa sadar melembut. Semua orang patuh, berhenti membungkuk, dan berdiri tegak kembali, kepala sedikit terangkat, dan menghadap Kaisar Yuan dengan penuh hormat. Li Su, apakah kamu masih mengingatnya? Yun Ce bertanya dengan lembut di lautan jiwanya, menenangkan emosinya. Li Su dengan cepat menjawab, putra mahkota penghukum surga, Mosu. Seberapa banyak lagi yang bisa kamu ingat tentangnya? Yun Ce bertanya lagi. Setelah hening sejenak, Li Su menjawab, hanya penampilan dan namanya. Semua pengetahuan lainnya berasal darimu. Dia putra Moe, penerus dewa pencipta. Di zaman kuno, dia sudah melampaui semua para dewa. Di era ini, tubuhnya, kekuatannya, jiwa ilahinya, kognisinya, segala sesuatu tentangnya melampaui alam yang ada. Apakah orang seperti itu benar-benar seseorang yang bisa kamu lawan? Li Su bertanya. Yun Ce tidak menjawab. Saat semua orang menyesuaikan posisi, mereka menyadari bahwa Kaisar Yuan tidak datang sendirian. Di belakangnya, 3 sosok menemaninya di kedua sisi. Sosok yang paling depan memiliki sikap ilahi yang menindas jiwa, kekuatannya seperti cakrawala. Tepatnya, dia adalah pendeta agung yang baru saja Yun Ce temui. Di belakangnya mengikuti dengan cermat seseorang yang perilakunya sangat mirip dengannya.
Yun Ce tahu tanpa bertanya bahwa ini pasti pelayan pribadi pendeta agung, dan juga kepala dari 4 pelayan ilahi dari Tanah Suci, Dong Huang. Pelayan pendeta Ling Xian, Su Sang, Seanggun Air, dan pelayan pendeta Enam Senyum, Yuan Ying, suka bermain dan riang. Temperamen mereka mirip dengan tuan mereka. Dan pelayan pendeta agung ini jelas sama. Aura dingin dan menindas di matanya hampir mendinginkan jiwa seseorang dan menghancurkan tulang seseorang. Orang yang menemaninya di sisi lain mengenakan baju zirah perak, dan bahkan lapisan awan murni pun tak mampu menyembunyikan cahaya dingin dan cemerlangnya. Bibirnya terkatup rapat, raut wajahnya bak mata pedang, dan tatapannya setajam bintang dingin. Sebilah pedang besar perak tersampir di punggungnya, dan seluruh tubuhnya tampak diselimuti cahaya perak redup. Dalam sekejap, ia mampu melepaskan kekuatan ilahi yang mampu menghancurkan bintang-bintang. Yun Ce langsung teringat satu orang, ksatria abis peringkat pertama, dengan kultivasi puncak alam batas ilahi, dan juga panglima tertinggi semua ksatria abis di Tanah Suci, Dugu Zuyuan. Kaisar Yuan melayang di udara, wajahnya sehangat batu giok. Ia menatap ke depan, namun semua orang jelas merasakan tatapan Kaisar Yuan seolah-olah tertuju pada diri mereka sendiri. Pupil mata Yun Ce tiba-tiba bergetar. Saat lengan kiri Kaisar Yuan sedikit terangkat, tatapan Yun Ce menyentuh warna hitam yang sangat menyilaukan di tengah putih bersih. Warna itu tampak seperti gelang giok, bahannya sulit dibedakan, hitam pekat seperti malam, namun kusam dan tak berkilau. Namun, saat mata Yun Ce menyentuhnya, hati dan jiwanya bergetar hebat. Di dalam pembuluh darahnya yang mendalam, kegelapan kesengsaraan abadi bergejolak dengan riak-riak abnormal yang tak terduga. Namun, itu hanya sesaat, lalu semuanya kembali tenang. Seolah-olah semuanya hanya ilusi sesaat. Bab 2131, awal baru yang dapat dijangkau. Aku terakhir kali memanggil kalian para dewa kurang dari 10 tahun yang lalu. Aku yakin kalian semua sudah tahu alasan reuni ini. Suaranya sangat lembut, namun seolah bergema langsung di lubuk jiwa terdalam seseorang, menjadi sangat jelas dan terukir kuat di hati dan jiwa, dan tidak akan pernah terlupakan selamanya. Ia jelas berada tepat di depan mata mereka, namun ia seakan berada dalam lukisan kuno, di balik puncak awan, di penghujung mimpi yang jauh. Itu adalah perasaan, eksistensi yang tak tersentuh, yang berasal dari lubuk jiwa, dari kognisi itu sendiri. Mungkin, seperti yang dikatakan Li Su, ia benar-benar eksistensi yang telah sepenuhnya melampaui alam-alam yang ada. Dewa sejati, berbeda dari para dewa mulia yang mewarisi kekuatan dewa sejati. Jika seseorang harus menggunakan kata-kata untuk menafsirkan perasaan tak tersentuh dan halus ini, mungkin itu adalah sikap ilahi, dan keilahian yang diketahui semua makhluk, namun selalu berada di luar pemahaman mereka. Seperti yang kalian semua ketahui, selama ritual pemecah kekosongan terakhir, upaya ke-30.011 kami, yang membawa sejarah, kekuatan, dan kehendak abis kami akhirnya membuka jalur spasial menuju Tanah Suci Abadi. Melangkah melewati lorong spasial ke-30.011 ini, para pionir kami telah berhasil menginjakkan kaki di Tanah Suci Abadi. Meskipun mereka telah mengetahui hal ini sejak lama, kata-kata yang diucapkan langsung oleh Kaisar Yuan ini tidak menyisakan ruang untuk kebohongan. Untuk sesaat, para dewa dari 6 kerajaan hingga para praktisi muda yang hadir, luapan emosi mereka tak henti-hentinya muncul di hati mereka. Mereka jelas mengerti apa artinya ini. Ini akan menjadi perubahan takdir yang dramatis, perpisahan abadi dari debu jurang mimpi buruk, dan puncak dari jutaan tahun upaya di abis, menghasilkan buah kebaikan bak mimpi di generasi mereka. Terutama untuk Raja Naga, Long Ziming. Raut wajahnya yang menua bergetar, bibirnya tanpa sadar membuka dan menutup, dan mata tuanya begitu kabur hingga ia hampir tidak bisa melihat. Namun, menghadapi Kaisar Yuan, betapapun hati mereka bergejolak, tak satu pun dari mereka mengeluarkan suara yang tidak sopan. Hanya pupil mata mereka yang bersinar dengan intensitas yang membara. Kata-kata suci Kaisar Yuan menghempaskan debu, menyatakan bahwa era abis akan memasuki titik balik dan kelahiran kembali yang sejati. Dan apa yang akan dibawa, kelahiran kembali, ini ke Tanah Suci Abadi, tidak seorang pun peduli, dan tidak seorang pun merenungkannya. Kecuali Kaisar Tanah Suci Abadi yang semua orang lihat, namun tidak seorang pun tahu. 30.011 upaya, usaha dari berbagai generasi kerajaan, dan 196.057 pionir yang gugur, pada saat ini telah membuka jalan baru. Kaisar Yuan mengangkat tangannya, jari-jarinya yang sedikit terbuka seakan menutupi seluruh dunia abis. Kemuliaan dan pahala ini, fajar dari Tanah Suci Abadi ini, tidak hanya menyinari Tanah Suci, tetapi juga akan memandikan kalian semua yang hadir. Suara detak jantung semua orang semakin keras. Dian Luohou yang paling tidak mahir mengendalikan emosinya, adalah orang pertama yang tak mampu menahan diri. Ia melangkah maju, membungkuk, dan bertanya, bolehkah aku bertanya, Kaisar Yuan, apakah ritual pemecah kekosongan berikutnya berarti kita bisa memasuki Tanah Suci Abadi? Kaisar Yuan tersenyum, tentu saja. Dua kata pendek ini merupakan pernyataan ilahi yang tidak dapat disangkal kepada dunia. Dian Luohou bertanya lagi, lalu. Ketika lorong spasial dibuka kembali,
berapa banyak dari kita yang bisa masuk sekaligus? Semangat semua orang menegang, dan semua mata dengan gugup tertuju pada Kaisar Yuan. Tidak diragukan lagi, inilah kekhawatiran mereka yang paling mendesak. Tatapan Kaisar Yuan sedikit bergeser. Seketika, semua orang merasakan cahaya ilahi yang lembut dari balik langit menyapu tubuh dan jiwa mereka. Ia menjawab dengan lembut, untuk 6 kerajaan dewa, 1000 orang dari setiap kerajaan boleh masuk. Untuk klan naga, 100 orang boleh masuk. Ia tidak menyebutkan tanah suci, dan ia juga tidak perlu menyebutkannya kepada mereka. Dian Luohou tiba-tiba mendongak. Untuk sesaat, dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Setelah keterkejutan awal, kegembiraan tak terkendali melonjak di wajah semua orang. Bahkan ekspresi para dewa dari berbagai kerajaan menunjukkan kegelisahan yang jelas. 1000 orang. Bagi makhluk yang berada di dalam sebuah kerajaan dewa, jumlah ini sangat kecil, namun jauh melampaui ekspektasi mereka. Ritual pemecah kekosongan yang diadakan setiap 50 tahun sekali, mengumpulkan kekuatan kerajaan dewa dan klan naga, selalu membuka lorong spasial yang hanya dapat menampung beberapa individu. 30.011 ritual pemecah kekosongan sebelumnya semuanya untuk merintis jalan, jadi tentu saja, mereka tidak membutuhkan kekuatan penuh. Sekarang setelah jalannya ditetapkan, lorong spasial yang dibuka kali ini pasti tidak tertandingi dari sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah membayangkan jumlahnya bisa sebanyak ini. Majelis Tanah Suci ini memungkinkan setiap kerajaan dewa untuk membawa 1000 orang. Awalnya mereka mengira ini petunjuk, memberitahu mereka sebelumnya bahwa mereka dapat memilih 100 orang untuk pergi ke Tanah Suci Abadi setiap kali. Namun, Kaisar Yuan justru memberi mereka kejutan besar yang jauh melampaui ekspektasi mereka. Meskipun 1000 orang adalah jumlah yang kecil, bagi anggota inti setiap kerajaan dewa, itu sudah cukup. Selama inti dari orang-orang kerajaan tersebut tetap ada, kerajaan dewa mereka dapat berakar dan melanjutkan perjalanan mereka di Tanah Suci Abadi dengan aman. Ritual penghancur kekosongan terjadi setiap 50 tahun sekali, yang berarti setiap kerajaan dewa dapat memindahkan 1000 orang setiap 50 tahun. Bahkan jika ritual penghancur kekosongan berlanjut tanpa batas, 1000 tahun akan menjadi 20.000 orang, dan 10.000 tahun hanya akan menjadi 200.000 orang. Namun, ini tidak penting, karena terlepas dari kelas atau tingkatan, tidak ada yang peduli dengan pengorbanan dan pengabaian yang lemah. Bahkan, dibandingkan dengan yang kuat yang tidak terlalu takut pada debu jurang, yang lemah lebih membutuhkan dan merindukan Tanah Suci Abadi. Buk! Raja Naga Long Ziming berlutut dengan berat di tanah, air mata lama mengalir di wajahnya yang menua. Orang tua ini, Long Ziming, beserta seluruh klan naga, bersujud sebagai rasa terima kasih atas kebaikan besar Kaisar Yuan untuk kelahiran kembali ini. Efek erosi debu jurang pada ras binatang jauh lebih dahsyat daripada manusia. Jika mereka bisa pergi ke, atau kembali ke, Tanah Suci Abadi, tempat leluhur mereka tinggal, klan naga tidak perlu lagi putus asa menunggu nasib kepunahan, dan pasti, di masa depan, akan kembali menjadi makhluk yang dihormati. Keselamatan ke Tanah Suci Abadi bagi klan naga jauh melampaui keselamatan bagi ras manusia. Kegembiraan batin Sang Raja Naga juga jauh melampaui kegembiraan batin 6 kerajaan dewa. Raja Naga, tidak perlu formalitas seperti itu. Kaisar Yuan tersenyum tipis, untuk hasil hari ini, klan naga juga telah memberikan kontribusi yang sangat diperlukan. Tidak perlu berterima kasih kepada diri kekaisaranku. Saat hati Yun Ce tergerak, rasa hangat tiba-tiba datang dari bahunya. Tangan Meng Kongchan dengan lembut menyentuh bahunya. Ia menatap ke depan dan berkata dengan lembut, betapa beruntungnya aku sebagai seorang ayah, telah dimandikan berkah dari para leluhurku, dan kini memiliki putraku sebagai penerus. Setelah aku mengirimkan putraku ke Tanah Suci Abadi, hidup ini akan cukup bagiku, tanpa penyesalan lagi. Yun Ce tidak mengalihkan pandangannya dan berbisik, aku tidak berani bicara enteng tentang masa depan. Tapi, jika aku bisa menginjakkan kaki dengan aman di Tanah Suci Abadi, aku pasti akan melindungi semua yang kusayangi di sana. Bahkan jika itu dengan mengorbankan tubuhku, dan dengan mengorbankan jiwaku. Tangan di bahu Yun Ce menepuknya pelan, dan Meng Kongchan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Bahkan tanpa menggunakan jiwa suciku, aku bisa merasakan kemurnian dalam kata-katamu. Aku percaya jika itu kamu, putraku, baik di abis maupun di Tanah Suci Abadi, semuanya akan berjalan sesuai keinginan. Pasti. Yun Ce juga tersenyum. Di sudut di belakang kerajaan ilahi bulan bintang, Pan Bu Wang perlahan mengangkat kepalanya. Berbeda dengan kegembiraan orang lain, masih belum ada cahaya di mata gelapnya. Tanah Suci Abadi, ya. Ibu, tak berperasaan. Tempat tanpa kalian berdua, secemerlang apapun mimpi indahnya, hanyalah jurang kematian tanpa harapan. Dan tubuhku ini, yang hanya ada untuk balas dendam. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau? Pan Bu Zuo, Shen Wuyi. Sebelum kamu menginjakkan kaki di Tanah Suci Abadi ilusimu itu, aku tidak akan segan-segan menyeretmu ke jurang kematian yang lebih dalam, lebih menyakitkan, dan lebih menyedihkan daripada jurangku.
Tak seorang pun menyadari bahwa pendeta agung sedikit menoleh saat ini, menatap punggung Kaisar Yuan. Matanya tidak menunjukkan perubahan apapun, dan tak seorang pun dapat menangkap atau memahami riak-riak di kedalaman pupil matanya, yang menghubungkan jutaan tahun karma dan tekad. Ada hal lain yang ingin kukatakan pada kalian semua. Suara Kaisar Yuan terdengar, seketika membungkam semua keributan sekali lagi. Untuk mengaktifkan formasi agung penghancur kekosongan yang mampu mengangkut ribuan orang, kekuatan yang dibutuhkan untuk ritual penghancur kekosongan akan jauh melampaui kekuatan sebelumnya. Ini mengharuskan semua kerajaan dewa untuk tidak berhemat dalam hal sumber daya, dan semua para dewa untuk tidak berhemat dalam hal kekuatan ilahi mereka. Hua Fusen berkata, ini adalah anugerah takdir yang akan bermanfaat bagi generasi mendatang kita selama ribuan tahun. Sekalipun kita menghabiskan segalanya, kita akan dengan senang hati menerimanya. Jadi bagaimana mungkin kita pelit? Itu benar. Meng Kongchan segera menyusul, hanya satu kata dari Kaisar Yuan, dan kami akan mengerahkan segenap upaya. Semua para dewa menggemakan persetujuan mereka. Menghadapi tanah suci abadi, mustahil bagi kerajaan dewa dan klan naga untuk pelit dalam hal sumber daya maupun kekuatan. Tidak akan se-ekstrim itu. Kaisar Yuan tampak tersenyum, tetapi raut wajahnya tampak tetap tidak berubah. Untuk membuka jalan menuju tanah suci abadi, fondasi pembentukan ritual penghancur kekosongan perlu dibentuk ulang. Upaya ini membutuhking kekuatan gabungan dari semua dewa. Yang Mulia Jueluo, Yang Mulia Hua Xin, Yang Mulia Wu Meng, Yang Mulia Tianxing dan Yang Mulia Qiong Yue, Yang Mulia Wu Ming, Yang Mulia Qi Heng, dan Raja Naga Long Ziming. Ia memanggil nama 7 Dewa Agung dan Raja Naga satu persatu, tatapannya menyapu mereka satu persatu dan berkata, 10 tahun dari sekarang, berkumpullah di sini untuk membentuk kembali formasi agung penghancur kekosongan. Tidak seorang pun yang boleh tidak hadir. Kata-katanya selalu bagai angin sepoi-sepoi, tanpa sedikit pun kekuatan atau tekanan. Ia bercerita, menyatakan. Tetapi 5 kata di akhir, tidak seorang pun boleh tidak hadir, adalah dekrit kekaisaran. Sama sekali tidak boleh dilanggar. Ketujuh dewa dan Raja Naga semuanya menegakkan wajah mereka, membungkuk hormat untuk menerima perintah. Kami dengan hormat mematuhi perintah baik hati Kaisar Yuan. 10 tahun kemudian, membentuk kembali formasi agung pemecah kekosongan. Ekspresi Yun Ce tetap tidak berubah saat ia mengukir kata-kata ini dalam-dalam di hatinya. Menurut ingatan Ciu Yao yang diekstrak dari Mo Bei Chen, cermin aneh yang digunakan Kaisar Yuan untuk membuka lorong abis akan tertidur setelah setiap penggunaan, dan membutuhkan 50 tahun untuk memulihkan kekuatannya. Dan cermin aneh itu kemungkinan besar adalah artefak iblis spasial yang disebutkan dalam fragmen ingatan Nisuan, yang jatuh ke jurang bersama putri Kaisar Iblis Pan Ming, cermin pemecah kekosongan Pan Ming. Nama, ritual pemecah kekosongan, dan formasi agung pemecah kekosongan, tidak diragukan lagi semakin menguatkan kemungkinan terbesar ini. Jika semua informasi dan dugaan yang diketahui benar, maka cermin pemecah kekosongan Pan Ming akan bangkit kembali dalam waktu sekitar 40 tahun lebih. Namun, membentuk kembali formasi agung pemecah kekosongan. Mengapa dalam 10 tahun? Membentuk kembali bukan berarti mengaktifkan, melainkan meletakkan fondasi baru untuk aktivasi. Apakah hanya itu tujuannya? Yang Mulia Hua Xin, kata Kaisar Yuan lembut memanggil Hua Fusen dari atas puncak awan Eden. Selama 10.000 tahun ini, demi menyelamatkan Cai Li, kamu telah berulang kali melukai dirimu sendiri. Masa hidupmu yang hilang telah melampaui 200 siklus jiasi, dan kekuatan suci yang kamu miliki semakin tidak sesuai dengan tubuhmu. Rasa sakit yang ditimbulkannya, hanya kamu yang tahu. Hua Caili tiba-tiba menoleh ke arah ayahnya, wajahnya yang seputih batu giok langsung memucat. Ayah! Ayah Dewa! Kamu! Ia tahu bahwa selama 10.000 tahun ia berada dalam buayan, ayahnya menanggung rasa sakit yang luar biasa setiap kali menyelamatkannya. Namun ia tidak pernah tahu, dan tidak pernah diberitahu, bahwa yang dialami Hua Fuchen bukanlah rasa sakit sementara, melainkan kehilangan umur yang begitu besar dan siksaan yang melahap tubuh yang bisa meledak kapan saja. Namun, Hua Fusen hanya tersenyum lembut kepada putrinya, meyakinkannya dengan tatapan matanya bahwa ia baik-baik saja dan aman. Kaisar Yuan melanjutkan, selama 10 tahun ini, kamu harus menenangkan pikiran dan mengistirahatkan tubuhmu, dan tidak menggunakan kekuatan sucimu. Hua Fusen membungkuk hormat dan menjawab, ya. 10 tahun dari sekarang, Fusen pasti akan berada dalam kondisi terbaiknya. Tatapan Kaisar Yuan sedikit bergeser, Yang Mulia Wu Ming, untuk menanggung kekuatan ilahi, tubuh dan jiwamu terluka, dan umurmu telah berkurang 7/10. Bagimu, mewariskan kekuatan ilahimu lebih cepat adalah strategi terbaik. Jika kamu langsung meneruskannya, kamu masih bisa mempertahankan umurmu 200 siklus jiazi lagi, dan ada kemungkinan penglihatanmu pulih. Namun jika kamu terus memaksakan kekuatan ilahi ini di tubuhmu, setelah 40 siklus jiazi, setiap hari bisa menjadi hari kematianmu yang mendadak. Dari balik tandu, terdengar suara samar Yang Mulia Wu Ming, terima kasih, Kaisar Yuan, atas bimbinganmu. Shen Wuyanye punya keputusannya sendiri.
Semua orang tahu bahwa Shen Wuyanye adalah orang yang paling kecil kemungkinannya untuk mewariskan kekuatan ilahinya sebelum waktunya. Bahkan meskipun ia merasakan sakit yang tak tertahankan, dan menderita kehilangan umur yang sangat besar. Kaisar Yuan hanya menyebut kedua dewa mulia ini dan tidak berkata apa-apa lagi. Sepertinya dengan Tanah Suci Abadi, yang sudah dekat, Kaisar Yuan sedang dalam suasana hati yang sangat baik, kata Meng Jianxi sambil tersenyum ringan. Bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Yun Ce heran. Meng Jianxi sedikit menyesuaikan kata-katanya, dan menyampaikan melalui transmisi suara, dalam sejarah kerajaan dewa, kehadiran Kaisar Yuan sebenarnya sangat rendah. Ritual pemecah kekosongan, yang mengumpulkan kekuatan semua para dewa setiap 50 tahun sekali, hampir merupakan satu-satunya interaksi. Selain itu, Kaisar Yuan tidak pernah secara aktif mencampuri urusan kerajaan dewa, bahkan jarang bertanya. Misalnya, ketika perubahan drastis seperti itu terjadi di kerajaan ilahi malam abadi, Kaisar Yuan bahkan tidak melirik sedikit pun. Mungkin satu-satunya pengecualian adalah kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu, tetapi itu pun hanya melibatkan sedikit hal. Dan hari ini, Kaisar Yuan benar-benar memberikan teguran dan peringatan di depan umum. Meng Jianxi tersenyum, alisnya terangkat, aku melihat dengan jelas raut wajah terkejut pamanku tadi. Kurasa ini mungkin pertama kalinya mereka menyaksikan hal seperti itu. Yun Ce. Yun Ce menatap lurus ke depan tanpa menjawab. Entah kenapa, ucapan santai Meng Jianxi membuat hatinya sedikit takut.